Pembahasan bab 3 dari buku Robot Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence, karya Joseph E. Owen. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aulia Khotimatul Husna, mahasiswi Pendidikan Teknologi Informasi semester 4. Di sini kita akan sama-sama membahas mengenai model pembelajaran untuk masa depan. Cloud dan komputasi terdistribusi adalah keterampilan yang paling diinginkan di pasar global. Menurut daftar LinkedIn yang merupakan situs jejaring profesional populer, 1 dari per 10 keterampilan yang paling diminati di dunia saat ini adalah teknologi. Teknologi bisa saja menggantikan manusia dalam pekerjaan, namun ada satu hal yang sering diabaikan, yaitu kreativitas yang merupakan kemampuan unik manusia dan tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan berpikir kreatif itu? Hal ini bisa kita pahami dengan salah satunya dari pemikiran konvergen dan divergen. Pemikiran konvergen yaitu ketika seseorang fokus menemukan jawaban yang benar dari suatu masalah. Sedangkan pemikiran divergen adalah pemikiran yang berasal dari banyaknya ide dan pendapat yang dihubungkan dengan rasa ingin tahu, kemauan mengambil resiko, dan juga kesenangan. Nah, salah satu dari dua pemikiran itu membutuhkan kreativitas untuk menyelesaikan masalah dengan hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada. Hal tersebut yaitu pemikiran divergen. Robot dan mesin bisa sangat hebat dalam mencari sebuah nilai. Namun, hanya manusia yang bisa memaknai nilai tersebut. Maka melatih kreativitas yang memunculkan ide-ide baru yang bermakna harus dibiasakan dimulai dari jenjang pendidikan. Dan diperlukan juga model pembelajaran baru yang dapat membantu manusia untuk memahami, memanipulasi, dan memanfaatkan teknologi, serta memelihara kualitas mental dan intelektual unik manusia. Hal itu terdiri dari kreativitas, literasi baru, dan juga kapasitas kognitif. Dalam lingkungan digital, manusia membutuhkan literasi baru yang lebih kompleks, yang lebih dari sekedar mengetahui konsep pikiran manusia. Dengan adanya literasi baru, yaitu literasi teknologi, literasi data, dan juga literasi manusia, akan memungkinkan manusia berinteraksi secara baik dan benar dengan manusia lainnya, dan juga berinteraksi dengan mesin. Yang pertama yaitu literasi teknologi. Literasi teknologi adalah pengetahuan tentang matematika, pengkodaan data, dan prinsip-prinsip teknik dasar. Manusia di era digital saat ini sudah sangat bisa memanfaatkan teknologi, sehingga literasi teknologi dibutuhkan untuk memahami mekanisme dan penggunaan mesin. Yang kedua yaitu literasi data. Salah satu konsekuensi dari kemajuan teknologi yaitu adanya ledakan data yang muncul secara bersamaan karena saat ini kita kebanjiran data. Maka literasi data memungkinkan kita untuk menentukan makna dalam banjirnya literasi data tersebut. Karena dalam memahami data, yang dibutuhkan bukan hanya informasi, tapi juga diperlukan kemampuan untuk menghubungkan informasi-informasi tersebut dalam suatu sistem yang dapat dimengerti. Literasi ketiga yaitu literasi manusia. Hal ini adalah yang paling penting, karena di samping lingkungan digital, manusia juga tetap hidup dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka kita perlu memahami dan menguasai keterampilan seperti bertukar pikiran, bernegosiasi, dan membuat keputusan bersama. Selain itu, literasi manusia ini mengharuskan kita untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi dan membuat pilihan yang tepat dalam berbagai hal. Namun, 3 literasi baru tersebut masih belum cukup untuk mendidik orang menguasai dunia teknologi. Maka, selain literasi baru, ada 4 kapasitas kognitif yang akan membantu manusia dalam ekonomi digital, yaitu pemikiran kritis dan pemikiran sistem yang berhubungan dengan analisis dan penerapan ide. Lalu ada juga kewirausahaan dan kelincahan budaya untuk membantu membuat pembelajar yang anti-robot. Kapasitas kognitif yang kedua yaitu sistem berpikir. Keterampilan dalam menerapkan informasi pada konteks yang berbeda. Saat ini komputer bisa saja terlibat dalam pemikiran sistem, tetapi kreativitas yang dimiliki manusia masih belum terjangkau oleh mesin. Pemikiran sistem ini yaitu meliputi melihat hal-hal secara mendetail dan keseluruhan dari berbagai perspektif. Jadi, ketika memandang sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, yang selanjutnya yaitu kewirausahaan atau kewirausahaan. Dengan kemajuan mesin yang menggantikan pekerjaan lama kita, maka kita didorong untuk menemukan lapangan pekerjaan baru. Dalam hal ini diperlukan sudut pandang bahwa teknologi adalah sebuah peluang, bukan sebuah ancaman.
Kewirausahaan ini bersifat reformatif yang akan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi. Lalu kapasitas kognitif yang terakhir yaitu kelincahan budaya. Pengalaman merupakan hal yang penting dalam kemampuan kognitif. Akibat globalisasi, ketangkasan budaya menjadi keterampilan utama. Misalnya saja dalam penerjemahan. Secanggih apapun translate secara online, ketangkasan budaya tidak bisa dicapai oleh mesin, karena manusia memiliki sifat empati, kebijaksanaan, dan nuansa manusiawi. Lalu bagaimana cara mengajarkan model pembelajaran yang seperti itu? Nah, untuk menyeimbangkan tujuan pendidikan, maka perguruan tinggi harus menuju pengajaran literasi baru dan kognitif. Hal tersebut memerlukan kotak peralatan pedagogis yang lebih luas, yang melibatkan studi tematik lintas disiplin ilmu pembelajaran, lalu pembelajaran berbasis proyek, dan juga koneksi di dunia nyata. Dalam studi tematik, instruktur dapat mengubah proses pembelajaran implisit menjadi eksplisit. Dengan demikian, silabusnya juga harus menggambarkan 4 kapasitas kognitif yang dikembangkan melalui setiap langkah pembelajaran. Diskusi, latihan, ujian, dan simulasi akan dirancang dengan tujuan yang sama. Peserta didik juga akan langsung melakukan proyek yang memberikan mereka kesempatan untuk terjun dalam dunia nyata. Alat-alat ini seperti pembelajaran eksplisit lintas disiplin ilmu, pembelajaran berbasis objek, proyek, sangat penting dalam mengajarkan pendidikan tinggi yang tahan robot, karena jika pembelajaran hanya di dalam kelas, maka murid akan kehilangan kesegaran dan minat pada dunia nyata. Karena yang membedakan manusia dengan robot adalah bahwa manusia memperoleh pengetahuan dengan indera mereka dan menjelajah lingkungan dan kehidupan mereka. Pengalaman adalah guru terbesar bagi kita.